Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang item and test information and efficiency and presentation, yaitu item dan informasi tes dan efisiensi pengujian. Pada kelompok 5 ini terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri dengan nama Muhammad Afif Nugroho dan rekan saya yang bernama Muhammad Riza. Yang pertama, konsep dasar. Metode yang ampuh untuk mendeskripsikan item dan tes, yaitu memilih item tes dan membandingkan tes yang disediakan oleh teori respon item. Dalam teori respon butir itu biasa dikenal sebagai nilai fungsi informasi, di mana fungsi informasi butir atau item information foundation itu merupakan suatu metode untuk menjelaskan kekuatan suatu butir pada perangkat tes, memilih item tes, dan membandingkan beberapa perangkat tes. Fungsi informasi butir ini menyatakan sebuah kekuatan atau sumbangan butir tes dalam mengungkapkan latent trait yang diukur dengan tes tersebut. Dengan fungsi informasi butir, kita dapat mengetahui butir yang mana yang cocok dengan model, sehingga membantu kita dalam menyeleksi sebuah butir tes. Fungsi informasi item itu dilambangkan dengan Li theta, di mana fungsi informasi butir tersebut memenuhi persamaan sebagai berikut. Ini rumus untuk fungsi informasi item, di mana Li theta sama dengan P action I theta pangkat 2 dibagi Pi action Ki dikali Ki action theta, Ki theta, di mana I di sini yaitu informasi yang disediakan oleh item pada theta, sedangkan Pi theta tersebut adalah turunan dari Pi theta, atau Pi theta ini bisa disebut dengan turunan fungsi Pi theta terhadap theta. Sehubung dengan theta, Pi theta adalah fungsi respon item. Jadi Pi theta ini adalah sebuah peluang peserta dengan kemampuan menjawab dengan benar pada butir I. Sedangkan Ki theta dirumuskan sebagai 1 dikurang Pi theta, di mana Ki ini adalah peluang peserta dengan kemampuan theta menjawab benar pada butir I. Jadi 1 dikurang dengan Pi, jumlah Pi. Kemudian persamaan ini berlaku untuk mode responden item logistik yang diberikan skor secara dikotomis seperti yang diberikan dalam persamaan dalam kasus model logistik 3 parameter. Pada fungsi informasi item ini dapat disederhanakan menjadi sebuah rumus seperti gambar di bawah ini, yaitu Li theta sama dengan 2,89 Ai pangkat 2 dalam kurung 1 dikurang Ci dibagi Ci plus E pangkat 1 dikali 7 Ai dalam kurung theta dikali Bi dikali 1 plus E min 1 dikali 7 Ai dalam kurung theta dikurang Bi pangkat 2.
Dari persamaan relatif ini sangat mudah untuk menyimpulkan bahwa peran-peran parameter B, A, dan C dalam fungsi informasi item ini dapat kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, parameter A, di mana informasi lebih tinggi bila nilai B mendekati theta. Nah, jadi informasi ini lebih tinggi bila nilai parameter B itu mendekati nilai theta daripada bila nilai B jauh dari theta. Yang kedua, parameter B, informasi umumnya lebih tinggi bila parameter A tinggi. Jadi informasinya akan lebih tinggi atau informasi umumnya lebih tinggi bila parameter dari A itu tinggi. Dan yang ketiga itu parameter C, yaitu informasi meningkatkan saat parameter C menjadi 0. Jadi dari informasi ini meningkat apabila parameter C menjadi 0. Nah, fungsi informasi item ini dapat memainkan peran penting dalam pengembangan sebuah tes dan evaluasi item. Kenapa? Karena mereka menggambarkan kontribusi item yang dibuat untuk estimasi kemampuan pada titik-titik sepanjang kontinum kemampuan. Nah, kontribusi ini sangat bergantung pada kekuatan pembeda item. Pada kekuatan pembeda item yaitu semakin tinggi, semakin curam kemiringan PI, dan lokasi di mana kontribusi ini akan direalisasikan bergantung pada tingkat kesulitan item. Menurut Beerbaum tahun 1968 menunjukkan bahwa suatu item akan memberikan informasi maksimumnya pada theta maksimal. Seperti rumus bawah ini, yaitu theta maksimal sama dengan BI plus 1/DAI ln 0,5 dikali 1 plus akar 1 plus 8 CI. Nah, jika kita tebakan minimal yaitu CI sama dengan 0, maka theta maksimal sama dengan BI. Secara umum, ketika CI lebih besar daripada 0, maka sebuah item akan memberikan informasi maksimumnya pada tingkat kemampuan yang lebih tinggi daripada kesulitannya. Nah, kegunaan fungsi informasi item ini dalam sebuah pengembangan dan evaluasi pengujian bergantung pada kesesuaian kurva karakteristik item atau ICC dengan data pengujian. Maksudnya, apabila kecocokan data ICC itu buruk, maka statistik item terkait dengan fungsi informasi item akan menyesatkan. Bahkan, jika kecocokannya bagus, sebuah item mungkin memiliki nilai terbatas di semua pengujian jika parameter atau parameter A rendah dan parameter C-nya tinggi. Nah, selain itu, kegunaan pengembangan pengujian dalam pengujian tertentu, suatu item mungkin memberikan informasi yang cukup yang dibutuhkan di tempat lain pada skala kemampuan. Di sini ada grafik, contoh grafik dari item information. Di gambar ini menunjukkan fungsi informasi item untuk soal tes yang disajikan untuk menyoroti beberapa poin penting. Yang pertama, informasi maksimum yang diberikan oleh suatu item adalah pada tingkat kesulitannya atau sedikit lebih tinggi bila C lebih dari 0. Nah, maksudnya informasi maksimum yang diberikan oleh suatu item ini
tingkat kesulitannya atau lebih tinggi bila C lebih dari 0. Hal ini dapat kita lihat dengan membandingkan titik pada skala kemampuan di mana informasi ini paling besar dengan nilai B dari item yang bersangkutan. Yang kedua, ada parameter diskriminasi item secara substansial yang mempengaruhi jumlah informasi untuk menilai kemampuan yang disediakan oleh sebuah item. Nah, di sini parameter diskriminasi item akan secara substansial mempengaruhi jumlah informasi untuk menilai sebuah kemampuan yang disediakan oleh sebuah item. Hal ini dapat kita lihat dengan membandingkan fungsi informasi item, yaitu untuk item 1 dan item 2. Nah, di sini item 1 dan item 2. Kemudian yang ketiga, ketika C lebih besar daripada 0, hal-hal lain dianggap sama. Jadi, ketika C lebih besar dari 0, ini dianggap sama. Suatu item kurang berguna untuk menilai kemampuan. Ini dapat dilihat dengan membandingkan fungsi informasi item untuk item 1 dan item 3. Jadi, item 1 dan item 3. Jadi, lebih besar item 1 daripada item 3. Hal ini dianggap sama karena suatu item kurang berguna untuk menilai sebuah kemampuan. Yang keempat, ada item dengan daya pembeda yang rendah hampir tidak berguna secara statistik untuk ujian. Maksudnya di sini item dengan daya pembeda yang rendah hampir tidak berguna secara statistik untuk ujian. Dapat kita lihat pada butir 6. Di butir 6, di mana pada item butir 6 ini sangat rendah. Jadi untuk daya pembeda sangat tidak berguna untuk statistik. Yang kelima, ada item yang paling diskriminatif, yaitu item 1 dan 4. Nah, ini item 1 dan 4 memberikan lebih sedikit informasi untuk menilai kemampuan di beberapa wilayah dari kontinum kemampuan daripada item yang kurang diskriminatif, yaitu item 5. Item 5 akan lebih berguna untuk menilai kemampuan peserta ujian untuk kemampuan menengah daripada katakanlah baik item 1 dan item 4. Nah, jelas fungsi informasi item memberikan arahan baru untuk menilai kegunaan item tes dan membangun tes. Karena fungsi informasi item lebih rendah, umumnya ketika C lebih dari 0 daripada ketika C sama dengan 0, maka peneliti mungkin tergoda untuk mempertimbangkan menyesuaikan satu atau dua model parameter ke data pengujian mereka. Fungsi informasi item yang dihasilkan akan lebih tinggi. Namun, pada kurva informasi item parameter 1 dan 2 hanya akan berguna ketika ICC yang darinya mereka diturunkan cocok dengan data pengujian. Jadi pengguna ICC yang tidak sesuai dengan data pengujian dan kurva informasi item akan terkait masih jauh dari optimal dan akan memberikan hasil yang menyesatkan. Baik, sampai di sini penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Riza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa
Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza. Saya akan sedikit membahas tentang uji fungsi informasi dan efisiensi relatif. Ini saya melanjutkan dari pembahasan dari Muhammad Arvin Nugroho. Oke, next. Fungsi informasi untuk tes. Kita tahu sendiri ya bahwasanya fungsi ini diturunkan oleh Birnbaum tahun 1968. Terus rumusnya yaitu I theta berarti kan ini kan yang siswanya sama dengan sigma n itu jumlahnya, I itu berarti korelasinya sama dengan 1. Berarti II dalam kurung theta. Maksudnya apa? Yaitu informasi yang diberikan oleh tes di theta ini. Theta ini hanyalah jumlah dari fungsi informasi item di theta. Dari persamaan yang ini tadi yang kita bahas, jelas bahwa item berkontribusi secara independen untuk fungsi informasi pengujian. Dengan demikian, kontribusi item tes individu dapat ditentukan tanpa pengetahuan tentang item atau item lain dalam tes tersebut. Fitur ini tidak tersedia dalam metode teori tes klasik. Berarti ini hanya ada di tes IRT gitu ya. Item Response Theory. Terus kontribusi item teks untuk menguji reliabilitas dan indeks diskriminasi atau item misalnya korelasi titik biserial. Berarti saya bilang tadi korelasi, jadi korelasi biserial berarti kan 2, tidak dapat ditentukan secara independen dari karakteristik item yang tersisa dalam tes. Ini benar karena skor tes yang digunakan dalam perhitungan ini bergantung pada pemilihan tertentu yang digunakan dalam perhitungan ini. Bergantung pada pemilihan item tes tertentu, mengubah satu item saja akan berpengaruh pada nilai tes, dan oleh karena itu semua item klasik dan indeks teks akan berubah. Nah, jumlah informasi ini bisa dikatakan bahwasanya theta berbanding terbalik. SE ini maksudnya ialah standar error estimasi. Yang SE ini standar error estimasi sama dengan 1 per akar I theta. Berarti theta ini berbanding terbalik. Maksudnya apa? Jadi di mana standar error estimasi hasil ini berlaku setiap kali perkiraan kemungkinan maksimum theta diperoleh. Berarti theta yang diperoleh itu berapa? Jadi mencari maksimumnya. Dengan pengetahuan tentang informasi tes di theta tadi, kepercayaan diri dapat ditemukan untuk digunakan dalam menafsirkan perkiraan kemampuan. Ini sudah dibahas di bab 3 atau sudah dibahas oleh kelompok 2. Dalam kerangka IRT, yang standar error of estimation ini berfungsi sama dengan standar kesalahan pengukuran dalam teori pengukuran klasik. Berarti hampir sama. Maksudnya dari teori klasik, standar estimasi itu ya. Penting untuk dicatat bagaimanapun bahwa nilai bervariasi dengan standar error estimasi ini tingkat kemampuan, sedangkan kesalahan standar klasik pengukurannya tidak. Berarti standar klasiknya tuh tidak ada pengukurannya, tidak diukur kesalahan standarnya di standar klasik. Nah, kesalahan standar atau estimation ini adalah deviasi standar dari distribusi normal asimptotik dari perkiraan kemungkinan maksimum kemampuan untuk nilai sebenarnya dari kemampuan tadi.
Theta tadi. Ini kan kita theta itu maksudnya apa? Theta sudah dibahas di kelompok sebelum-sebelumnya, bahwasanya theta ini melambangkan kemampuan siswa atau tingkat kemampuannya. Jadi ada kemampuan min 2, min 1, 0, 1, 2, istilahnya dari kelas kurang pintar, sedang, pintar. Itu maksudnya theta itu seperti itu. Jadi siswa itu memiliki tingkat pemahamannya yang berbeda-beda. Itu maksudnya theta seperti itu. Terus distribusi normal bila pengujian lama, bahkan dengan tes sesingkat 10 dari 20 item, bagaimana perkiraan normal memuaskan untuk sebagian besar tujuan. Ini pendapatnya Samejima 1977. Nah, besar kesalahan standar tergantung secara umum pada yang pertama, yaitu jumlah item tes. Kesalahan standar yang lebih kecil dikaitkan dengan tes yang lebih lama. Yang kedua, kualitas item tes. Secara umum, kesalahan standar yang lebih kecil dikaitkan dengan item pembeda yang jawaban yang benar tidak dapat diperoleh dengan menebak. Maksudnya apa? Yang tidak boleh menebak berarti secara esai, bukan pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kan bisa menebak-nebak itu. Dan kesesuaian antara kesulitan soal dan kemampuan peserta ujian. Berarti harus sesuai kesulitan soal dengan kemampuan peserta ujian yang diuji. Jadi apa yang diberi maka juga diujikan. Nah, ukuran kesalahan standar dengan cepat menjadi stabil sehingga meningkatkan informasi melebihi nilai katakanlah 25 lah. Hanya memiliki pengaruh kecil pada ukuran kesalahan dalam estimasi kemampuan. Maksudnya gitu ya. Jadi standar error ini theta ini akan berbanding terbalik. Maksudnya gitu. Kita lanjut ke efisiensi relatif. Nah, ini rumus tentang perbandingan fungsi informasi. Sebelumnya saya akan membahas tentang efisiensi relatif, yaitu pengembangan teks terkadang tertarik untuk membandingkan fungsi informasi untuk 2 atau lebih tes. Jadi ini fungsinya untuk membandingkan tes 1 dengan tes yang lain. Makanya ini RE sama dengan atau efisiensi relatif. RE itu maksudnya efisiensi relatif dibandingkan dengan IA berarti kan tes yang pertama dibagi dengan tes yang kedua, hasilnya yaitu theta ini berarti kan keseluruhan yang maksimum tadi yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu tentang fungsi informasi. Berarti dari fungsi informasi A dengan B dibandingkan, bagaimana hasilnya, seperti itu. Jadi lebih untuk mencari efisiensi relatifnya. Begitu dari saya. Bila ada pertanyaan bisa di komen nanti. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.